Kepala SDN 1 Pandian, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Pandian. Terima kasih di siang hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka diseminasi budaya positif. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk melakukan diseminasi ini di SDN 1 Pandian ini dengan keadaan sehat walafiat. Di sini budaya positif di sini yaitu aksi nyata untuk tugas saya, yaitu aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh saya sendiri, yaitu Yuda Wisnu Singgananto, SDN 1 Pandian, CGP Angkatan 11 Kabupaten Wonogiri. Sebelum masuk ke materi di siang hari ini, saya memiliki pertanyaan buat Bapak Ibu nih, biar menyegarkan suasana, karena di siang hari ini mungkin udah waktunya pulang, terus sudah mulai energi terkuras karena tadi pagi aktivitas pembelajaran. Yaitu untuk pertanyaan pertama, coba Bapak Ibu, saya memiliki pertanyaan, yaitu tebak nih, lampu apa yang ada di persimpangan jalan? Lampu apa yang ada di persimpangan jalan? Coba Bapak Ibu, yang ada di persimpangan jalan. Lampu merah, kuning, hijau. Ya, apa Bu? Lampu merah, kuning, hijau. Ya toh, yang ada di persimpangan jalan itu lampu merah, kuning, dan hijau. Terus yang kedua, tebak yang kedua. Ban beca ada berapa ya? 3, 4. Pak Mujo 4 katanya. Bu Dika 3. Bu Mawar 5. Rodanya 2, rodanya 3, kakinya 2. Oh ya, mungkin Bu Kepala berapa Bu? Ada 3. Oh 3. Bu Beta 3. Bu Nisa 3. Jawabannya yang benar adalah berapa? Pak berapa? 6. Ya, 6. Yang benar itu 6. Karena apa? Ban luarnya 3, ban dalamnya ada 3. Itu ya. Terus satu lagi ini. Oh, ban serep. Ya. Jika seekor kuda mengarah ke barat laut, ekornya menghadap ke bawah. kemana? Oh iya, ke bawah. Walaupun kemana-mana, menghadapnya kemana, ekornya selalu menghadap ke bawah. Ya, itu salah satu untuk penyemangat kita di siang hari ini. Langsung saja ke materi ini, budaya positif. Nah, budaya positif adalah budaya positif di sekolah mengacu pada lingkungan dan suasana yang mendukung perkembangan sosial, emosional, dan akademik siswa serta kesejahteraan staf dan komunikasi sekolah, komunitas sekolah secara keseluruhan. Tujuannya adalah untuk menciptakan atmosfer di mana semua anggota komunitas merasa dihargai, didukung, dan termotivasi untuk menciptakan potensi mereka. Jadi disiplin positif itu memiliki tujuan, yaitu merasa dihargai, didukung, termotivasi untuk mencapai potensi mereka. Jadi potensi anak-anak itu pasti berbeda-beda. Jadi jadi anak itu bisa dihargai, didukung, dan termotivasi untuk disiplin positif ini. Terus di sini ada kalimat pemantik. Kalimat pemantik itu sama dengan kalimat pembuka atau pembuka untuk kalau di pembelajaran, yaitu pembukaan. Di sini ada setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Gimana? Setuju. Ya.
di sini kita dapat setuju dengan argumen ini adalah adanya yang mendukung bahwa hukuman tertentu bisa memberikan efek jika dilakukan dengan cara yang konsisten dan bukan dengan kekerasan fisik atau emosional. Misalnya memberi tugas atau kegiatan yang mengajarkan tanggung jawab bisa menjadi bentuk disiplin yang bermanfaat. Jadi hukuman di sini bisa mendisiplinkan anak tidak melalui kekerasan fisik atau emosional. Bisa memberikan apa ya, kayak suruh ya itu tadi anak suruh melakukan kegiatan yang positif. Ya, dengan budaya positif yang positif contohnya ya itu tadi kayak disuruh membaca, menulis. Nah itu. Yang nomor 2, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dapat tidak? Coba, setuju atau tidak setuju? Setuju? Ya, memberikan tugas atau seperti membaca di sini. Halaman sekolah sebagai hukuman bisa menjadi cara yang konstruktif atau mendisiplinkan anak. Aktivitas semacam ini bisa mengajarkan tanggung jawab dan memberikan kesempatan untuk belajar dari kesalahan mereka. Jadi dengan adanya membersihkan, membaca itu bisa anak itu bisa melatih kedisiplinan, tanggung jawab dan belajar dari kesalahan. Itu tadi untuk yang kedua. Terus yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Kok tidak setuju? Misalnya setuju. Ya, di sini kalau setuju memberikan penghargaan dapat memotivasi anak untuk terus berperilaku baik dan mencapai tujuan mereka. Penghargaan yang diberikan dengan cara yang sesuai dapat memperkuat perilaku positif dan meningkatkan kepercayaan diri anak. Jadi dengan memberikan penghargaan dan meningkatkan motivasi belajar anak dapat meningkatkan perilaku positif dan meningkatkan kepercayaan diri anak. Itu tadi kalimat pentingnya. Terus lanjut, konsep utama budaya positif. Di sini konsep utama budaya positif ada yang pertama 2.1 itu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Terus 2.2 teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Terus yang 2.3 keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Terus 2.5 restitusi, 5 posisi kontrol. Terus yang 2.6 restitusi, segitiga restitusi. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin Bapak Ibu ini sebagai apa ya? Pembelajaran dengan paradigma baru ini hal yang baru juga. Saya juga baru mempelajari ini. Mungkin bagi Bapak Ibu guru juga ini hal atau materi baru juga. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan pembelajaran yang terdiferensi sesuai dengan kebutuhan dari pihak tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Coba profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama apa? Beriman pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Nah itu sebagai profil pelajar Pancasila. Nah di sini pembelajaran dengan paradigma baru seringkali mengacu pada pendekatan inovatif dalam pendidikan yang berbeda dari metode tradisional. Paradigma baru ini bisa melibatkan perubahan dalam bagaimana informasi disampaikan, bagaimana siswa berinteraksi dengan materi, dan bagaimana penilaian yang dilakukan. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini yaitu interaksi dengan siswa, dengan materinya,
bagaimana penilaiannya, bagaimana informasi yang disampaikan kepada siswa di sini. Terus selanjutnya beberapa konsep utama dalam pembelajaran dengan paradigma baru meliputi yang pertama, pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Metode ini melibatkan siswa dalam proyek nyata yang menuntut mereka untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk menyelesaikan masalah, menciptakan produk. Ini mendorong pembelajaran mendalam dan keterlibatan aktif. Terima kasih untuk siang hari ini kan jadi beberapa konsep utama dalam pembelajaran dengan paradigma baru meliputi di sini pembelajaran berbasis proyek project based learning. Metode ini melibatkan siswa dalam proyek nyata yang menuntut mereka untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang untuk menyelesaikan masalah atau menciptakan produk. Ini mendorong pembelajaran mendalam dan keterlibatan aktif. Nomor 2, pembelajaran berbasis masalah problem based learning. Siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah kompleks. Seringkali tanpa solusi yang jelas, pendekatan ini mengembangkan keterampilan pemecahan masalah berpikir kritis. Terus yang ketiga, pembelajaran personalisasi, yaitu melibatkan penyesuaian metode dan materi ajar sesuai dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar individu siswa. Teknologi sering menggunakan untuk mendukung pembelajaran yang lebih terpersonalisasi. Yang keempat, pembelajaran kolaboratif. Siswa bekerja sama dalam kelompok untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas. Pendekatan ini menekankan keterampilan sosial, kerjasama, kemampuan untuk belajar dan dari rekan-rekan mereka. Jadi pembelajaran kolaboratif di sini yaitu pembelajaran saling berbagi, saling berinteraksi antara siswa satu, siswa yang lain. Nah, di sini saling berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah, yaitu untuk menyelesaikan masalah saling tukar pendapat bersama temannya. Terus yang kelima, teknologi dalam pendidikan. Integrasi teknologi seperti platform pembelajaran daring, kolaborasi digital, dan aplikasi pendidikan memungkinkan pembelajaran lebih fleksibel dan interaktif. Pembelajaran aktif metode ini melibatkan siswa secara langsung dalam proses pembelajaran melalui aktivitas, diskusi, dan refleksi. Bukan hanya mendengarkan ceramah, ini membantu siswa lebih terlibat dan memahami materi lebih baik. Nah, pembelajaran aktif di sini tidak hanya ceramah, jadi siswa diajak untuk berkomunikasi, saling berkolaborasi. Terus yang ketujuh, pembelajaran berbasis keterampilan. Fokus pada pengembangan keterampilan praktisi dan aplikasi langsung daripada hanya mempelajari teori. Ini bisa mencakup keterampilan seperti berpikir kritis, komunikasi, dan keterampilan teknis. Terus yang ke-8, penilaian autentik. Penilaian yang mencerminkan situasi dunia nyata dan aplikasi praktisi dari pembelajaran alih-alih ujian tradisional. Penilaian bisa berupa proyek, portofolio, atau presentasi. Nah, sini. Yang ke-9, pembelajaran seumur hidup, yaitu menekankan pentingnya terus-menerus belajar dan berkembang sepanjang hidup, tidak hanya dalam konteks pendidikan formal, tetapi juga dalam pengembangan profesi dan pribadi. Yang nomor 10 yaitu kesejahteraan, menyertakan praktek dan fokus pada kesejahteraan emosional dan mental sebagai bagian dari proses pembelajaran untuk membantu siswa mengolah stres dan meningkatkan fokus. Nah, di sini siswa diajar untuk memanajemen stres sama meningkatkan fokus. Nah, di sini pelajaran Pancasila di sini ada berapa tadi? 6 ya. Di sini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa pertama. Yang kedua, bernalar kritis. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, gotong royong. Yang kelima, kreatif dan inovatif.
Yang keenam, berakhlak mulia. Nah, di sini beriman dan bertakwa. Di sini hubungannya tentang menghargai dan melaksanakan ajaran agama dengan penuh kesadaran. Terus yang kedua, bernalar kritis, yaitu mampu berpikir secara logis, analitis dan evaluatif. Terus yang ketiga, mandiri, memiliki kemampuan untuk bertindak dan berpikir secara independen serta bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Terus yang keempat yaitu gotong royong, bekerja sama dan saling membantu dalam menciptakan tujuan bersama. Yaitu saling bergotong royong itu sama juga dengan kita bekerja sama untuk dalam satu tujuan. Misalnya apa? Yuk gotong royong membersihkan rumput di depan sekolahan. Nah, itu termasuk saling berinteraksi untuk satu tujuan. Satu tujuannya apa? Membersihkan rumput. Nah, terus yang kelima yaitu kreatif dan inovatif, mampu berpikir di luar kebiasaan dan menciptakan ide-ide baru serta solusi yang orisinil. Ya, di sini siswa diajar untuk kreatif dan inovatif. Kreatif dan inovatif. Jadi siswa diajar untuk bernalar, untuk menciptakan ide-ide baru serta solusi yang orisinil. Itu. Terus yang keenam, berakhlak mulia, memiliki perilaku yang baik, etis dan sesuai dengan nilai-nilai moral yang tinggi, yaitu berakhlak mulia. Nah, kesimpulan dari 6 karakter pelajar Pancasila tadi, yaitu 6 karakter pelajar Pancasila di atas adalah nilai-nilai yang diharapkan membentuk kepribadian dan sikap positif siswa yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas dan keterampilan sosial yang kuat. Dengan menanamkan karakter-karakter ini dalam proses pendidikan, diharapkan siswa dapat berkembang menjadi individu yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga berperilaku baik, kreatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi di sini dengan 6 karakter pelajar Pancasila tadi, siswa itu tidak hanya dididik secara akademik, tetapi juga dididik secara perilaku baik, kreatif, bermanfaat bagi masyarakat. Itu tadi tentang 6 karakter pelajar Pancasila dari kesimpulan tadi. Nah, terus yang selanjutnya perubahan paradigma. Nah, perubahan paradigma di sini ada kegiatan kepala tangan. Nah, di sini ada A dan B. A itu Anda dan B itu teman Anda. Di sini sebagai secara kertas kecil tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Nah, sebuah kepala, teman Anda B akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghadir, merayu, menyuap atau apa saja agar dapat membuka kepala tangan tersebut. Jadi yang B ini sifatnya itu memaksa, mengancam. Jadi bagaimana caranya dia biar bisa mempengaruhi. Jadi kalau di siswa itu biar mempengaruhi siswa supaya apa? Ayo main dulu. Misalnya bolos, ayo main bolos yuk. Nah, bagaimana caranya? Caranya dia merayu, terus mengancam, diancam, main bolos aku teni. Nah, itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi apa? Yang terjadi gimana? Nah, ini eksperimen ini menunjukkan bahwa nilai pribadi dan kontrol diri memainkan peran penting dalam bagaimana seseorang merespon tekanan eksternal dan usaha untuk mempengaruhi keputusan mereka. Nah, jadi di sini dengan adanya genggaman tadi itu bisa mempengaruhi atau mengontrol pribadi bagaimana dia mempertahankan supaya tetap dalam genggamannya. Nah, di sini ketika sesuatu dianggap sangat berharga, individu lebih cenderung menahan diri dari menyerahkan atau mengubah keputusan mereka, meskipun menghadapi berbagai bentuk bujukan atau ancaman. Jadi di sini diibaratkan
Bahwasannya apa? Gegaman tadi kalau dia dianggap sangat berharga, sangat apa ya? Bagi dirinya itu sangat bermanfaat, pasti tidak akan dilepaskan. Jadi di situ teori gambarnya apa? Pendirian seorang siswa itu selalu teguh, tidak mau bujukan dari orang lain atau ancaman dari siapapun, tidak mau. Misalnya kalau siswa tadi sudah memiliki pendirian yang teguh, pendirian yang kuat, maka diajak bolos, diajak apapun, dia akan tetap pada genggamannya tadi, bertetap kepada perilakunya tadi, atau pada kepada pendiriannya tadi. Terus di sini miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu ilusi guru kontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memuaskan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Terus yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah itu harus teori-teori kontrol itu harus diubah sekarang. Jadi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah itu kan masa orang dewasa memaksa, memiliki hak untuk memaksa. Nah jadi tidak kurang pas. Nah di sini, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Stimulus respon di sini yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah itu. Terus teori kontrol pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lebih tentang dunia. Terus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Terus yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terus yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kelima, pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Di sini yang teori kontrolnya adalah kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus yang selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Di sini teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Nah di sini kita sudah masuk di disiplin positif. Ya Allah. Lo anak 12 menit. 23 menit sudah. Oke, setengah Pak. Disiplin positif. Disiplin positif di sini maknanya apa? Makna disiplin positif? Makna disiplin positif apa? Coba Bujina. Bu Tika, mungkin Bu Kari, Bu Mawar. Apa? Mungkin saya. Ya. Disiplin itu artinya belajar nih. Disiplin positif adalah belajar menciptakan suatu hal yang positif. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih dari Bu Dina, yaitu disiplin tadi adalah belajar tentang disiplin yang positif. Ya, di sini ada berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Belajar. Nah, jadi disiplin di sini adalah belajar. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid Socrates dan Plato. Nah, disiplin di sini diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi di sini disiplin di sini membuat orang menggali potensi yang menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, di sini. Jadi disiplin di sini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Nah, misalnya apa toh? Tujuanku apa toh? Yang sekolah apa toh tujuanku? Belajar. Nah, mencari ilmu itu. Nah, dengan disiplin belajar tadi kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, terus di sini
Disiplin positif dalam budaya kita makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, jadi paradigma anak-anak itu sekarang dengan kata disiplin itu pasti paradigmanya tentang tidak nyaman. Wah, disiplin ini apa ya? Menakutkan. Disiplin itu pasti kata-katanya menakutkan. Wah, kudu disiplin, kudu pokoknya pandangan orang itu sangat menakutkan. Padahal di sini disiplin positif di sini merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran murid untuk melawan sesuatu tanpa sungguhkan ancaman maupun hukuman. Nah, jadi di sini disiplin positif di sini kita sebagai pendidik yaitu cuma menyadarkan kepada murid supaya apa? Supaya tidak ada rasa takut, sungguhkan ancaman maupun hukuman. Nah, jadi kita hanya cuma menyadarkan saja. Misalnya apa? Oh, nek orang darah PR kui konsekuensinya apa? Dulu. Nah, makanya murid dengan kita dengan disiplin positif tadi, kita cuma menyadarkan murid. Nah, nek orang di darah PR kan awakmu jadi kehukum toh. Nah, tapi tidak boleh dengan kekerasan. Nah, itu tadi. Jadi cuma disadarkan saja. Nah, disadarkan jadi siswa itu tidak tertekan, tidak merasa terancam. Jadi siswa itu merasa senang dengan tindakan-tindakan itu tadi. Nah, kita sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, jadi kita sebagai pendidik itu cuma mengarahkan bahwasanya disiplin positif itu lahir dari apa? Lahir dari murid. Maksudnya lahir dari murid itu apa ya? Lahir dari kesadaran murid. Jadi untuk sekarang itu tidak boleh kita uyak sampai buki murid di barang murid itu tidak boleh. Jadi kita itu hanya pelayan untuk menyadarkan. Oh, nek kaya ini salah tidak. Nah, salah tidak. Nah, kan kemarin sudah membuat peraturan sekolah itu gini-gini. Nah, untuk konsekuensinya apa? Nah, cuma kita menyadarkan saja murid. Jadi untuk sekarang itu kita tidak boleh ibaratnya apa? Menekan murid, memaksa murid itu tidak boleh. Itu tadi. Nah, jadi hanya kita boleh itu mengarahkan, menyadarkan murid supaya apa? Murid itu tergerak dari hatinya, dari perasaannya itu tadi. Itu ya. Terus yang selanjutnya, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi di sini disiplin di sini yaitu anak itu menjadi penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Nah, jadi udah tertanam di hatinya bahwasanya ini tanggung jawabku ini nek halaman sekolah ini nek dino Senin kelas 6. Anak itu udah tergerak, udah bertanggung jawab. Nah, udah ada rasa tanggung jawab, terus tanpa diperintah. Jadi tanpa paksaan dari bapak ibu guru. Jadi anak ini ibaratnya sudah ada rasa tanggung jawab. Oh, nek jam di rumah ini jam segini kita melaksanakan belajar. Jadi di anak itu sudah tertanam. Oh iya, aku nek jam saat ini sinau. Untuk jam sekian kita belajar sampai jam sekian. Kan kalau anak-anak anak-anak yang
yang zaman dulu itu kan harus diulang. Jadi rasa tanggung jawab itu belum ada. Jadi diulang, ayo orang senang tak gebuk, kowe tak. Nah, nek orang Islam tak apa? Balang nganggo kapur. Nah, untuk sekarang itu paradigma kita disiplin positif di sini kita cuma mengarahkan anak supaya apa? Rasa tanggung jawab tanpa ada perintah atau paksaan dari orang lain. Itu tadi. Jadi alhamdulillah untuk di SD kita sudah melaksanakan itu, anak-anak sudah bertanggung jawab. Contohnya apa? Waktu pagi hari, anak-anak tidak usah diarahkan. Waktunya sholat duha, kita melaksanakan sholat duha. Itu termasuk sudah ada anak-anak sudah tergerak bertanggung jawab. Oh iya, nek esoke waktunya sholat duha. Makanya kita apa? Melaksanakan sholat duha. Nah, Bapak Ibu udah piket di depan. Nah, makanya anak-anak sudah tertata rapi untuk melakukan sholat duha. Ada dulu loh. Lanjut bawah. Terus nilai yang kita hargai adalah nilai kebijakan, yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai yang dalam profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, nilai yang kita hargai adalah itu kebijakan sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, jadi setiap individu itu pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Nah, itu tadi dengan profil pelajar Pancasila tadi. Nah, terus ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yaitu yang pertama yaitu apa? Bertahan hidup atau survival. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa terima kasih, rasa diterima. Yang ketiga penguasaan atau power. Yang keempat kebebasan. Yang kelima kesenangan. Nah, di sini tentang kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia ada 5: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, terus ada penguasaan, kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun. Nah, di sini bertahan hidup atau survival. Di sini di ranah pendidikan, di sekolah ini dapat mencakup memastikan bahwa siswa merasa aman dan terlindungi dalam lingkungan belajar mereka. Menyediakan makan yang sehat dan lingkungan yang aman adalah aspek penting dari kebutuhan ini. Jadi di sini bertahan hidup ini atau survival di sini di sekolah itu memberikan jaminan rasa aman di lingkungan. Terus aspek dari kebutuhan ini adalah makanan yang sehat dan lingkungan yang aman tadi. Terus yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, rasa diterima di sini dalam aspek pendidikan yaitu menciptakan lingkungan kelas yang inklusif dan mudah di mana siswa merasa diterima dan dihargai sangat penting. Ini dapat dilakukan dengan membangun hubungan yang baik antara guru dan siswa serta antara siswa dan itu sendiri. Nah, di sini hubungan yaitu antara guru dan siswa dan siswa, yaitu kasih sayang itu dari guru ke siswa, siswa sama siswa saling melakukan apa? Rasa kasih sayang tadi. Terus yang ketiga atau penguasaan atau power. Di sini konteks di pendidikan yaitu memberikan kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan keterampilan mereka atau menetapkan dan mencapai tujuan pribadi serta memberikan tanggung jawab dapat membantu memenuhi kebutuhan ini. Misalnya
mengadakan proyek yang memungkinkan siswa untuk memimpin dan mengambil inisiatif. Nah, di sini penguasaan di sini melatih siswa supaya apa? Menjadi seorang pemimpin. Pemimpin. Kalau di kelas menjadi ketua kelas. Kalau di antara event-event tertentu yaitu dengan apa? Menjadi ketua panitia, menjadi ketua pelaksana. Nah, itu. Terus yang keempat di sini adalah kebebasan atau freedom. Freedom di sini dalam konteks pendidikan memberikan siswa kebebasan untuk memilih topik yang mereka minati. Cara mereka menyelesaikan tugas dan ruang untuk kreativitas dapat membantu memenuhi kebutuhan ini. Ini juga termasuk memberikan siswa kesempatan untuk membuat keputusan terkait dengan pembelajaran mereka. Nah, di sini kebebasan di sini siswa diarahkan untuk membuat kesepakatan yang kebebasan, yaitu misalnya kesepakatan kelas bersama. Terus atau bebas memilih pelajaran yang diinginkan, ya bebas untuk memilih ekstra yang diinginkan. Nah, itu kebebasan di sini. Terus yang kelima adalah kesenangan. Nah, kesenangan di sini dalam konteks pendidikan yaitu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan menarik dapat membantu memenuhi kebutuhan ini. Ini bisa dilakukan mengintegrasikan permainan, aktivitas kreatif dan cara-cara inovatif dalam pembelajaran. Nah, di sini kesenangan di sini kita mengarahkan atau membuat murid menjadi senang dalam pembelajaran dengan cara yaitu dengan permainan atau cara-cara inovatif yang lain. Nah, di sini. Jadi kebutuhan dasar manusia tadi ada 5: bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, di sini realitas atau kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, di sini realitas ini kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, di sini ada kasus. Kasusnya adalah Buranti, guru kelas 5 SD cerita. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Roni. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Roni yang seringkali meminta bekal makanan siang temannya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Buranti, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Roni melakukan hal tersebut? Coba, apa? Jika Anda menjadi Buranti, apa yang Anda lakukan? Terus menurut Anda kira-kira apa alasan Roni melakukan hal tersebut? Tidak punya uang. Tidak punya uang, oke. Terus apa lagi? Tidak dibawa bekal dari rumah. Oh, tidak dibawa bekal. Terus tindakannya apa? Tindakannya Anda sebagai guru itu apa? Oh, tanya juga alasan ya. Jadi mencari alasannya apa? Terus apa? Membeli? Dinasihati. Oh, dinasihati. Oke. Nah di sini dalam konteks ini kita melakukan ini tadi survei, freedom, terus kasih sayang, power, dan fun. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Wati sebenarnya mencari tahu alasan Roni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Roni. Nah, di sini tadi ada 5 kebutuhan manusia tadi toh. Nah, di sini yang pertama kan survival kebutuhan manusia. Nah, di sini kasihnya apa? Roni lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Nah, jadi betul yang dibilang Pak Pujo tadi, Roni lapar, orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Nah, itu teori survivalnya tadi. Terus yang kedua, teman Roni jadi memperhatikan. Kan kasih sayang loh.
Jadi koncone iki dadi perhatian. Nah, itu menjadi kasih sayang. Terus yang ketiga, power. Power tadi apa? Kepemimpinan. Nah, di sini Roni merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Nah, itu. Jadi Roni merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Jadi wah, aku jadi pemimpin ini, jadi geng ini. Nah, tuh. Jadi merasa jiwa kepemimpinannya tumbuh loh. Nah, udah. Walaupun tidak benar, tapi rasa kepemimpinannya kan tumbuh. Nah, wah ini aku jadi naik kelas ini jadi diudeni, jadi geng ini. Wah. Nah, terus yang keempat ini freedom. Freedom di sini Roni merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Nah, kebebasan freedom. Di sini Roni bosan budidawani tempe, nah, padahal pengennya tahu tempe, gok. Nah, terus yang kelima, Roni hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Nah, di sini. Terus di sini motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, itu motivasi perilaku manusia. Motivasinya yaitu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang pertama, yaitu mulai melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, motivasi dari diri ekstrinsik. Oh, dari luar, ya, dari luar. Berarti masih konsentrasi ya. Dari luar siswa. Terus yang kedua, mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Di sini maksudnya mulai melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Nah, dengan adanya aku naik disiplin, aku tuh apa ya? Itu reward, itu imbalan. Wah, pasti bocah ini disiplin. Nah, masa akan motivasi dari luar. Terus yang ketiga, menghargai nilai-nilai dan kebijakan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebijaksanaan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik atau tujuan dari budaya positif. Nah, hukum dan konsekuensi. Situasi Sita kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat pelajarannya matematika, Pak Bayu menanyakan pertanyaan Sita. Pertanyaan, Sita menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Serta tiba-tiba menjadi gagap ketika menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Sita yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Bayu pada saat itu membiarkan teman-teman Sita menertawakan Sita yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Sita untuk maju ke depan kelas sambil menunjukkan hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Bayu. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Sita di depan kelas sambil memegang hidungnya. Nah, di sini ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Bayu terhadap Sita? Mengapa? Kalau setuju mengapa? Terus yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Bayu terhadap Sita adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Coba, apa? Coba. Udah, Bu Dina, Bu Beta, mungkin Bu Tika, Bu Tari, Bu Mawar. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Bayu terhadap Sita? Tindakannya gimana?
Setuju tidak? Tidak setuju. Ya, tidak setuju. Mengapa tidak setuju? Mempermalukan siswa. Terus? Nah, menjatuhkan kita. Padahal pada di materi disiplin positif ini kita tidak boleh siswa tidak boleh dihukum kayak gitu. Yaitu karena apa? Trauma emosional. Nah, trauma karo Pak Bayu tadi. Yang ngerti Pak Bayu nanti pasti kan trauma loh. Wah, dari Pak Bayu. Wah. Terus meningkatkan kecemasan. Pasti nek ketemu Pak Bayu jadi cemas. Wah, cemas iki, Pak Bayu iki. Nah, terus menumbuhkan lingkungan kelas yang negatif. Terus kurangnya dukungan konstruktif. Nah, di sini maksudnya apa? Jadi trauma emosional, menertawakan. Tadi pertawakan tadi dok. Nah, ditertawakan jadi trauma emosional. Kalau mau cari, ketika ini ya, wis mau bunuh aku. Nah, itu jadi emosional. Terus yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Bayu terhadap Sita adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hah? Apa? Loh, kok tidak masuk semua? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, ya kan di situ ada tujuan penerapan hukuman, fokus pada pembelajaran yang negatif. Nah, kalau konsekuensi itu bertujuan untuk mengajarkan individu tentang hubungan antara perilaku mereka dan hasil dari perilaku tersebut. Nah, itu untuk konsekuensi. Nah, tadi kan hukuman. Nah, terus, nah di sini mari berlatih hukuman atau konsekuensi. Tindakan guru. Nah, di sini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman apa konsekuensi? Nah, ya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Terus yang ketiga, murid diminta untuk push-up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Gimana? Terus yang ke selanjutnya, mengganti kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Terus yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya. Nah, konsekuensinya boleh kowe utane ya kudu ngersihi. Nah, terus yang ke selanjutnya, murid disuruh untuk menggunakan sepatu sehari di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Nah, saya kira sepatu hitam tak hukum kowe. Nah, terus yang ke selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi toh. Nah, tuh. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, perbedaannya, kalau hukuman sesuatu yang menyakiti harus menyakitkan harus terjadi. Nah, itu jadi menyakitkan harus terjadi. Nah, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Terus yang selanjutnya, membuat anak sakit fisik maupun hati. Nah, hukuman itu pasti duweni loro hati. Hukum aku. Nah, untuk jangka waktu yang lama, jangka waktu pendek. Jadi belum jangka waktu lama atau jangka waktu pendek itu tadi. Nah, terus konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman. Ya loh, konsekuensi tidak nyaman. Terus paksaan. Nah, hukumannya mesti dipaksa. Gimana? Kudu ngersihi kamar mandi. Kan paksaan. Nek konsekuensi stimulus atau tanggapan. Tanggapan piye? Nek ketahuan kalau ini. Nah, terus yang selanjutnya
mendorong anak menyakiti diri sendiri. Terus konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Oh, nek aku ngene, kudu aku ngene. Nek aku pengen ora telat, aku kudu berangkat lebih pagi. Nah, terus sing nomor selanjutnya konsep diri yang buruk. Nah, konsekuensi konsep diri yang baik. Terus selanjutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nek dihukum ki piye carane? Kamu garap PR. Nah, kan gimana iki lebih garap menyembunyikan kesalahan. Nah, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, peraturannya pripun? Terus hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah, nek dihukum mesti nesu. Wah, misalnya Pais, hukum pasti marah, nesu, terus merasa bersalah, dipermalukan, terus dipermalukan sama bu kai misalnya, terus merasa tak ada dihargai. Nah, terus kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, ya toh. Jadi kalau konsekuensi pasti koncolnya, wah kayak Pak Isken, wis ora gara PR, terus kehilangan hak, gara PR kan kehilangan hak mendapatkan jam pelajaran, misalnya. Nah itu. Nah ini restitusi posisi kontrol guru. Nah di sini restitusi kontrol guru itu ada satu penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah di sini maksudnya apa? 5 posisi kontrol ini. Yang pertama penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, orang yang merasa bersalah. Terus teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi kita sebagai guru yaitu sebagai temannya, sudah bisa mengontrol posisi atau tindakan akan menyakiti murid, jadi tidak menyakiti murid. Terus yang keempat monitor, pemantau. Monitor berarti mengawasi. Kita mengawasi, cuma mengawasi murid ini piye toh, aneh piye toh. Nah itu. Terus yang kelima manajer, respon, yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah itu 5 posisi kontrol. Nah, contoh pertama 5 posisi kontrol. Kasus siswa sering tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, di sini 5 posisi kontrol sebagai guru yaitu penghukum. Patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itu guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru pembuat rasa bersalah. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa pada kamu. Nah kan menjadi rasa bersalah. Bu guru kecewa. Nah, kan jadi bersalah, jadi bersalah. Terus yang ketiga teman, ayo yang tertib, buat bu guru bangga. Kalian ini tidak apa-apa, kamu salah. Jadi di sini ayo yang tertib, buat bu guru bangga. Kalian ini tidak apa-apa, kamu bersalah. Jadi wong salah ki ora apa-apa. Nah gitu maksudnya. Terus yang keempat pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi pemantau di sini hanya memantau murid. Oh, murid ini ngopo lagi? Bersalah gini. Nah, konsekuensinya apa? Nah, terus manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Sebagai manajer cuma tahu, apakah kamu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi manajer itu cuma memberitahu, ditekoki. Apakah kamu kesalahanmu tahu enggak? Terus bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, yaitu Dosen 2004. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu hukuman menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid membuktikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Nah, itu konsep disiplin yang identitas gagal. Nah, penghargaan yang gagal, konsep disiplinnya yaitu tidak efektif, merusak hubungan apa dari iri. Misal itu milih apa aku ora. Nah, kan jadi rasa iri, mematikan kreativitas. Nah, mematikan kreativitas itu jadi kreativitas anak jadi mati. Gara-gara penghargaan apa? Sebuah penghargaan itu tadi menghukum dengan sistem ranking. Nah, dengan ranking tadi, jadi konsep disiplin di sini identitas yang gagal itu dengan itu tadi dengan ranking, merampas hak menghargai dirinya. Nah, itu tadi. Jadi untuk di sini yaitu konsep disiplin dengan identitas gagal itu yang penghargaan sama hukuman di sini. Terus selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses yang berhasil. Nah, di sini konsekuensinya adalah penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, murid menghormati peraturan. Terus yang selanjutnya kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, terus di sini restitusinya, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghargai dirinya dengan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Restitusinya itu. Nah, konsep disiplin. Di sini konsep disiplin sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau wis direstitusi itu karakter anak itu lebih kuat. Nah, ciri-ciri restitusi, ciri-cirinya ada bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Nah, bukan menebus kesalahan tapi menebus belajar dari kesalahan. Terus yang kedua, memperbaiki kesalahan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi tidak tawaran bukan dipaksa. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Terus yang selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaan, contoh kasus. Siswa sering tidak membuat PR. Nah, hukumannya apa? Di sini, guru menghukum murid dengan berdiri di depan kelas selama 10 menit. Terus yang kedua, guru marah dan murid menjadi takut. Nah, itu penghukum. Nah, kalau dia konsekuensi, guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR 3 kali lipat. Terus yang kedua, guru tegas murid dan murid menghormati peraturan. Nah, bedanya konsekuensi hukuman. Ini kan bedanya ya, hukuman terus konsekuensi. Yang ketiga, restitusi. Mencari masalah tadi. Guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dengan membantu murid menyelesaikan masalah. Nah, kalau yang ketiga ini kita bagaimana menyelesaikan masalahnya? Kenapa kok orang dalam PR? Terus ditanya. Terus bagaimana kok bisa tidak selesai PR-nya, masalahnya apa? Nah, terus yang kedua, guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, di sini guru terbuka dan menghormati dirinya dengan orang lain. Nah, di sini segitiga restitusi.
Nah, segitiga restitusi di sini, restitusi membentuk kemerdekaan untuk murid dalam menyelesaikan masalah. Bukan guru yang memutuskan, ketika ini berhasil akan memberikan penghargaan terhadap diri dan orang lain. Murid merasa lebih berharga dan percaya diri di sini. Jadi murid itu merasa berharga dan percaya diri dengan menggunakan segitiga restitusi ini. Terus di sini menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, jadi manusia itu tidak ada yang sempurna. Ibu bapak guru juga berbuat salah. Nah, bapak ibu guru juga pernah berbuat salah toh. Nah, jadi kita terapkan kepada murid. Terus yang ketiga, kita tidak mencari siapa yang salah, tetapi mencari solusi. Dengan segitiga restitusi tadi, kita tidak mencari yang salah, tetapi bagaimana solusinya. Terus validitas kebutuhan. Seseorang tidak pernah mengambil pilihan terburuk. Jadi seseorang itu tidak memilih tentang pilihan yang terburuk. Seseorang bisa melakukan hal yang lebih buruk. Terus menanyakan keyakinan, menanyakan nilai-nilai kebijakan individu, berbicara dengan tenang, tidak menyalahkan. Nah itu. Nah di sini keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Kenapa kok keyakinan kelas tidak peraturan saja? Kenapa? Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan saja? Betulnya apa? Keyakinan kelas tidak peraturan saja. Apa coba? Untuk mendukung motivasi instruksi. Ya, terus? Tuh, mendukung. Bila keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Terus? Ya itu tadi. Contohnya itu tadi. Untuk mendukung motivasi intrinsik dari diri siswa. Terus kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih mengarahkan seseorang dibandingkan menguatkan serangkaian peraturan yaitu. Nah, di sini ada budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, baru peraturan kelas. Jadi di sini ada peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, terus menjadi lingkungan positif dan budaya positif. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Pembentukan keyakinan kelas di sini ada lebih abstrak peraturannya. Berupaya pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif sedikit saja agar mudah dipahami, sesuai dengan kondisi kelas sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat. Nah, itu bagi pembuatan keyakinan kelas itu semua warga kelas dilibatkan sesuai dengan kondisi kelasnya gimana. Terus dibuat bentuk positif, kata-katanya yang positif. Nah, coba sebelum materi ini kan materi keyakinan kelas materi yang terakhir. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Moga. Bu Dina, moga. Mungkin? Tidak ada. Tidak ada. Bu Bita, moga. Ya. Saya Tika, saya mau bertanya. Menurut Bapak, apa tantangan dalam menerapkan budaya positif di sekolah? Kemudian, bagaimana cara Bapak untuk mengatasinya? Terima kasih.
Bu Nari, satu saja. Saja. Bagaimana cara untuk mengukur keberhasilan budaya positif di sekolah? Terima kasih. Oke. Dua mau ya? Ya. Untuk yang pertama, pertanyaan pertama tadi tentang apa tantangan budaya positif di sekolah dan bagaimana cara mengatasinya gitu. Untuk tantangannya di sini tantangan budaya positif di sekolah itu kurangnya dukungan dari semua pihak. Itu yang pertama. Karena di sini budaya positif membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk siswa, guru, staf sekolah, dan orang tua. Jika salah satu komponen tidak mendukung atau tidak terlibat, implementasi budaya positif bisa terhambat. Itu. Terus cara mengatasinya gimana? Tadi kan cara mengatasinya gimana, Pak? Nah, cara mengatasi keterlibatan semua pihak, komunikasi terbuka. Ya, komunikasi buka. Terus yang ketiga, pelatihan dan pengembangan. Itu tadi cara mengatasinya. Nah, jadi melibatkan semua pihak di sini, melibatkan semua pihak dalam proses perencanaan dan penerapan budaya positif. Terus komunikasi terbuka, bangun silaturahmi, komunikasi yang terbuka antara sekolah dan orang tua. Terus berikan pelatihan pada guru dan staf bagaimana dan mendukungnya budaya positif dalam praktek sehari-hari. Terus yang kedua tadi pertanyaannya dari Bu Tari tadi, bagaimana cara mengukur keberhasilan budaya positif di sekolah? Ya, ya. Yang pertama dengan survei atau kuesioner. Terus yang kedua observasi langsung. Terus yang ketiga data perilaku dan disiplin. Terus yang keempat penilaian kinerja akademis dan kesejahteraan. Terus yang kelima umpan balik dari orang tua dan komunitas. Itu. Terus evaluasi program. Nah, itu salah satunya untuk mengetahui bagaimana cara mengukur keberhasilan budaya positif di sekolah. Nah, itu untuk pertanyaan. Udah nih, udah. Nah, dari ini tadi kesimpulan dari budaya positif tadi, budaya positif di sekolah bukan hanya tentang menerapkan kebijakan atau aturan tertentu, tetapi tentang menciptakan atmosfer yang mendukung perkembangan pribadi dan akademik semua anggota komunitas sekolah. Ini melibatkan membangun hubungan yang sehat, komunikasi terbuka, dukungan emosional, dan penghargaan terhadap keberagaman. Dengan melibatkan semua pihak dalam komunitas sekolah dan fokus pada nilai inti seperti rasa saling menghargai dan dukungan, budaya positif dapat meningkatkan kesejahteraan dan motivasi serta membantu mencapai tujuan pendidikan secara efektif. Itu tadi kesimpulan dari budaya positif. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih kepada Bu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang telah mendukung acara destinasi ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa membawa dampak yang lebih maju untuk SDN 1 Pandean. Sekian dari saya. Bila ada kata atau salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.